saudaraku, kita terus memuji menyembah Tuhan. Di kalangan hamba-hamba Tuhan juga ada beberapa yang sakit terpapar virus, ya, Pak Miso Hardono, kemudian saudara kita yang lain juga ada yang sakit. Kita terus berdoa mohon anugerah Tuhan, kesembuhan Tuhan. Bapak Iskandar juga sakit, kita juga doakan. Mari kita berdoa. Bapak, dengarlah pujian kami, penyembahan kami, mewakili semua beban, baik pribadi maupun beban kami terhadap saudara kami seiman, hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, jemaat GCC Kudus yang masih lemah. Tuhan, tolong semua pujian penyembahan kami biar naik ke hadirat-Mu, dan bahasa-bahasa roh kami Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, Engkau yang mendengar dan bertindak. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita kembali memuliakan Tuhan, kita tinggikan Dia. Betapa ajaib dan dahsyat Tuhan kita, betapa baiknya Tuhan kita dalam hidup kita. Untuk itu mari kita senantiasa bersyukur. Ingat kebaikannya Tuhan, jangan ingat akan persoalan kita. Persoalan kita itu kecil, saudara. Yang penting kita itu ingat kebaikan Tuhan, sehingga menghadapi persoalan Goliat seperti Goliat yang besar itu bagi Daud kecil, ya saudara. Untuk itu mari kita jangan fokus dengan persoalan, tapi kita fokus dengan Tuhan. Saudara bisa share, bagikan siaran Menara Doa ini di sosial media, saudara, sehingga kita menjadi saksi Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hosana, Hosana, artinya puji Tuhan, haleluya. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi, yang layak menerima pujian kita, haleluya. Betapa banyak berkat Tuhan, kasih-Mu yang kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus.
tempat yang maha tinggi bersama dengan para malaikatnya. Mari kita datang lebih dalam lagi untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Diberkati yang datang di dalam nama Yesus. Dia yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku angkat, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu menjadi milikmu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganmu, tanganku
aplikasi melalui semuanya ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan dari ujung bumi. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengenalkan Engkau. Mereka akan mendengar namamu, dan kami rindu seluruh dunia. Mereka akan mendengar namamu dan merespon panggilanmu. Karena itulah kesempatan satu-satunya yang masih kau berikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, untuk kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Kaulah jalan kebenaran dan hidup itu. Setiap hati yang keras, setiap mata yang dibutakan oleh kuasa si jahat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jelikan mata manusia yang mereka buta untuk melihat jalan kebenaran itu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat melihat bahwa kebenaran, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan umat manusia selain nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang menciptakan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadikan firman makanan kehidupan bagi rohani kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin hari Sabtu ya, saya mendengar berita hamba Tuhan, seorang nabi yang besar, TB Joshua, rupanya meninggal dunia dalam usia yang di bawah saya, ya. Saya merasa sangat kehilangan karena paling sering saya menonton nabi Tuhan TB Joshua ini, ya, khususnya di dalam pengusiran roh jahat dan nubuat-nubuat. Dia doakan seseorang laki-laki dari kota seberang, kemudian Tuhan memberi penglihatan kepada dia bahwa orang laki ini tinggal di rumah yang di atasnya banyak burung merpatinya. Dan kemudian betul dibuktikan, diantar oleh tim pulang, dan rumah orang tersebut memang di atasnya itu banyak burung merpati. Dan kita beberapa kali memutarkan mujizat dan pelepasan yang dilakukan oleh TB Joshua di gereja yang saya putarkan waktu ibadah. Ya saudaraku, kita merasa kehilangan, ya, karena sedikit sekali orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa ini. Tapi ya, semua itu kita tidak mengerti karena seizin Tuhan, ya, beliau harus meninggal, ya. Dan jujur masih sangat sulit untuk mencari pengganti sekelas beliau ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada di Amsal Soleman. Kita membaca di kitab Amsal pasal 22, 23 dan 24. Jikalau saudara membaca di dalam terjemahan bahasa masa kini BIMK, pasal 22, 23, 24 ini rupanya ada 30 nasihat. Jadi ayatnya sama, cuma bedanya ada 30 nasihat. Mulai pasal 22 itu, jadi nasihat pertama ayatnya sama, nasihat kedua, nasihat ketiga, sampai 30 nasihat, ya. Jadi kalau saudara baca terjemahan yang lain mungkin bisa mendapat pengertian yang lebih jelas, walaupun ayat yang diutarakan memang sama, tapi ternyata ini kumpulan dari 30 nasihat, ya saudaraku. Dan hari ini saya ingin merenungkan di pasal 23. Pasal 23, saudaraku, nasihat tentang bagaimana kita sebagai anak-anak harus mentaati orang tua kita. Saya sebagai orang tua secara rohani, saudara-saudara yang saya bimbing adalah anak-anak rohani saya.
Nah, saudara juga sebagai orang tua yang punya anak-anak secara jasmani, saudara bisa membimbing anak-anak saudara sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Pasal 23 ayat yang ke-13. Pasal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ini ada sedikit kesalahpahaman. Jangan menolak didikan dari anakmu ini bukan berarti orang tua dididik anak, bukan ya. Karena konteksnya ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Tentunya melihat usia anak ya. Kalau masih kecil ya, artinya SD di bawah kelas 5 ya, kadang-kadang perlu ya kakinya atau pantatnya dipukul dengan rotan ya. Jadi jangan istilahnya membiarkan sehingga anak-anak itu tidak terkendali dan susah diatur. Dan saya melihat akhirnya ibu-ibu yang kewalahan sendiri ya, teriak-teriak sana, teriak sini, jangan, ini jangan. Mestinya nggak perlu begitu ya, cukup didisiplin dan anak-anak itu tidak terkendali. Ayat 14, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, di dalam nyawa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Maksudnya begini, kalau kita mendidik dengan benar, maka kita akan membentuk karakter yang baik. Nyawa, di dalam nyawa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Jadi pikiran, perasaan, kehendaknya itu jadi baik. Alkitab menyuruh kita untuk mendidik anak-anak kita. Tentunya sekali lagi tadi sesuai dengan tingkat usia ya. Kalau sudah besar tentu tidak, atau kalau masih balita juga tentu tidak. Cukup dengan disiplin yang lain, tidak dengan rotan. Nah, kemudian saudaraku, ayat berikutnya ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan kau. Saudaraku, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan kau. Ini bisa secara jasmani, diperanakkan dari rahim seorang ibu. Bisa juga secara rohani, diperanakkan dalam arti kata lahir baru. Saudara dibimbing dengan katekisasi, kemudian saudara dibaptis. Firman Tuhan meminta kita untuk mendengarkan orang tua kita. Dan janganlah menghina ibumu, khususnya kalau ia sudah tua. Kalau sudah tua, apalagi maaf gak punya ya, wah itu biasanya anak-anak banyak yang semena-mena terhadap ibunya yang sudah tua, apalagi kalau ibunya tidak punya apa-apa. Sering terjadi di luar sana, kita melihat ya, bapak ibunya tidak dihormati karena bapak ibunya orang sederhana ya, tidak mau dengar nasihat orang tuanya. Nah, kemudian kita lompat ayat yang ke-24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai. Nah, tujuannya apa sih kita mendidik anak-anak jasmani dan anak-anak rohani kita? Karena jikalau anak-anak kita hidup benar, maka kita akan bersorak-sorai, akan senang, akan bergembira. Ini lebih dari keberhasilan secara harta. Bukankah banyak orang kaya yang mengumpulkan harta untuk anaknya, tetapi anaknya terlibat narkoba, anaknya terlibat tindakan-tindakan yang tidak benar, kemudian orang tuanya menjadi sedih. Saya yakin kalau kita bisa menanamkan rasa takut akan Tuhan, kita bisa belajar mengubah karakternya sedikit demi sedikit sejak kecil, maka apabila sudah dewasa, dia tidak akan menyusahkan orang tua, justru membuat orang tua gembira. Kalau saudara membaca pasal yang ke-22, tadi saya menemukan ayat ya, didiklah anak-anak semasa mudanya, kalau dia menjadi tua, dia tidak akan menyimpang daripada yang sudah engkau berikan didikan itu. Jadi memang kalau mau dibentuk itu ya sejak muda. Kalau
pohon aja kalau kita mau bengkok-bengkokkan, ya pohon itu harus sejak muda ya kita bengkokkan. Tapi kalau pohon itu sudah besar, sudah tua, katakanlah sudah 5 tahun, 10 tahun, sulit untuk dibengkokkan. Karena pendidikan itu dari kecil, dari rumah, disiplin, bisa menghargai orang lain, tanggung jawab, itu jauh lebih penting. Dan saya perhatikan, mohon maaf, saya perhatikan ternyata didikan anak-anak dari orang tuanya itu jauh lebih penting dari agama. Karena agama itu seminggu sekali. Tetapi didikan orang tua kepada anak-anaknya itu sehari 24 jam. Itu sebabnya secara etika kita tidak bisa mengklaim bahwa orang Kristen itu pasti baik. Tidak. Kalau memang dari kecil dia tidak dididik untuk belajar menghargai orang lain, ya, kemudian menghormati orang yang lebih tua, biarpun orang Kristen pun etikanya jelek. Sebaliknya orang agama lain, kalau dari kecil dia dididik sopan santun, menghargai orang lain, ya, kemudian rela antri, tidak nyerobot, ya, maka orang agama lain pun etikanya baik. Ini tidak bicara soal keselamatan, saudara, ya, tidak bicara soal masuk surga, tidak. Tetapi di dunia ini etikanya baik. Apalagi penganut Konfusius, ya, penganut Konfusius itu seorang filsuf yang mengajarkan etika dan mereka mempraktekkan etika itu tinggi sekali. Makanya orang-orang yang penganut Konfusius itu tidak heran kalau kita melihat mereka sangat menghargai jasa-jasa orang tua. Mereka sangat menghargai orang lain. Mereka tidak bahkan menyakiti binatang pun. Mereka menghargai kehidupan, lingkungan, sampah. Mereka hemat air. Maaf kata, kadang-kadang mereka jauh lebih hebat dari kita. Ya, itu sebabnya sekali lagi saya ingin kita umat Kristen, mari kita berikan nilai-nilai moral yang tinggi terhadap anak-anak kita. Jangan izinkan anak-anak kita tidak menghormati orang tua. Ya, biar anak-anak dididik dari kecil menghormati orang tua. Kita melihat masa-masa lalu itu bagus sekali. Kalau kita ada di tayangan YouTube, ya, ada lewat di depan orang tua membungkuk sambil bilang, ya, permisi, ya, nyuwun sewu dan sebagainya. Kita sering lihat di YouTube itu. Itu sesungguhnya sangat baik, itu sangat baik. Tapi sayang dengan berubahnya zaman, hal-hal itu sudah tidak diajarkan lagi, ya. Hanya seorang benar akan bersorak-sorai. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Nah, orang bijak, orang benar ini harus dididik sejak kecil. Karena tidak bisa dengan sendirinya. Mengapa? Manusia sudah jatuh dalam dosa dan gambar Tuhan itu sudah rusak. Itu sebabnya manusia cenderung jahat. Ya, dan perlu dididik, diajarkan dan diberikan contoh. Ya, contoh. Bagaimana kita bertanggung jawab, ya, kalau pakai sesuatu harus dikembalikan tempatnya. Bagaimana kita disiplin, ya, contoh. Saya kadang-kadang anak-anak diberi contoh saja masih sulit mengikuti, apalagi yang tidak mendapat contoh. Ya, tentunya sebagai manusia tidak 100% sempurna, tetapi secara umum kita orang tua harus memberi contoh. Secara umum kita bisa dibilang baik, ya, walaupun tentunya tidak 100% tidak. Ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi secara, ya, nilai saya katakan bisa 75, 80 itu sudah anak-anak harus meniru, ya. Kemudian 25 pasal 23. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Biar orang tuamu senang, biar orang tuamu bangga.
Ya, bukan hanya hartanya banyak. Kalau hartanya banyak juga tidak salah. Tetapi nilai-nilai, ya, bagaimana karaktermu yang dibentuk sejak kecil itu akhirnya engkau praktekkan di dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, sehingga orang tuamu bangga. Ini persis seperti surat 3 Yohanes. Anak-anakku, kata Rasul Yohanes pada masa tuanya, tentunya anak-anak rohani dan mungkin juga anak jasmani. Tidak ada hal yang begitu menggembirakan daripada aku mendengar kalau anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tidak ada satu berita yang lebih menggembirakan. Kalau kita punya anak sukses, ya gembira. Kalau kita punya anak pandai, ya mungkin direkrut NASA untuk pengembangan teknologi, wah bangga sekali. Karena tidak semua orang pandai bisa masuk di NASA sana. Ya, wah kalau anak kita mungkin berprestasi dalam bidang seni, kita bangga. Tetapi sekali lagi, ukuran firman Tuhan, kita berbahagia, kita bangga itu kalau anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Kalau anak-anak kita tadi penuh hikmat, kalau anak-anak kita penuh pengertian, dan kalau anak-anak kita ayah seorang yang benar, hidup benar. Saudaraku, tiap hari saya melihat YouTube dari orang-orang terkenal, bintang film, konglomerat, ya, di Amerika, di Eropa, terkenal kaya, tetapi hidupnya menikah 3-4 kali, cerai, baru berapa tahun cerai lagi, menikah. Saudaraku, saya tahu tidak mudah berumah tangga, tetapi sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kita bertahan, ya, walaupun mungkin ada banyak ketidaksesuaian, tetapi kita tetap bertahan, ya. Kita mau pikul salib, kita mau menyangkal diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah nasihat, ya. Saya ulangi lagi ayat-ayatnya, saya baca. Dari kecil kita harus mendidik anak kita, ayat 13. Jangan menolak mendidik anakmu, bila perlu sesuai dengan usia kita pakai rotan. Di dalam pasal 23 ayat 14, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya, engkau mengubah karakternya. Kalau engkau memberikan tuntunan, teladan, ya, bila perlu, sekali lagi bila perlu, dengan keras, maka engkau menyelamatkan karakternya. Kemudian ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau sudah tua. Dengarkan nasihat orang tua rohani, nasihat orang tua jasmani. Apa yang dikatakan dengarkan, ya, terima saja, ya, saudaraku. Mungkin belum sesuai, tapi terima saja, ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Nah, ini penting. Ayat 24, ayah seorang anak yang benar akan bersorak-sorai, dan yang memperanakan orang yang bijak akan bersuka cita. Betapa bahagianya kita di masa tua kita kalau melihat anak-anak kita hidup benar, anak-anak kita berhikmat, anak-anak kita berperilaku sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak kita takut akan Tuhan. Wow, itulah keberhasilan, itulah kesuksesan. Berbeda dengan ukuran dunia, asal kaya mau istrinya 5 juga nggak apa-apa, asal kaya judi korupsi ya nggak apa-apa, pokoknya yang penting nggak ketangkep. Saudaraku, dan yang terakhir ayat 25, biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Sekali lagi, surat 3 Yohanes ayat 1, tidak ada hal yang lebih menggembirakan daripada kalau aku mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran, hormat orang tua, taat orang tua, dan menjalankan hidup dalam takut akan Tuhan. Kiranya nasihat-nasihat ini firman Tuhan, firman Tuhan melalui Salomo. Firman Tuhan bisa memakai siapa saja, tapi kita harus menerima ini. Tuhan bisa berbicara lebih kepada orang tua kita, orang tua rohani, orang tua jasmani, guru-guru sekolah. Itu Tuhan berbicara melalui mereka, dan mari kita menghormatinya, ya. Saudaraku, Tuhan memberkati kita
Sampai jumpa besok hari Sabtu. Ya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu Tuhan. Kami juga punya bapak-bapak rohani. Kami sebagai hamba Tuhan punya orang-orang senior yang menasihati kami. Dan nasihatnya itu selalu kami turuti. Karena kami tahu itu semua baik. Dan kami doakan buat kami orang tua, biarlah kami bisa memberikan teladan. Walaupun kami tidak sempurna, tetapi minimal kami secara hukum moral, secara hukum duniawi, kami hidup tidak bermasalah dengan hukum. Tuhan berkati anak-anak kami, biar mereka taat, biar mereka menjadi orang-orang yang membanggakan, menggembirakan orang tuanya, membuat kami bahagia di masa tua kami, karena kami melihat mereka sudah dididik sejak kecil dalam takut akan Tuhan. Dan biar benih ilahi itu betul-betul ada di dalam keturunan kami. Mari kita tagakan tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas dengan berkat dari Bapak Yakni, cinta kasih dan Tuhan Yesus, kekuatan dan perlindungan Roh Kudus menyertai engkau mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini, dan semuanya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa besok jam 11. Tuhan memberkati. Haleluya.